Siti. Disutradarai oleh Anggi Umbara, film horor satu ini berkisah tentang sosok hantu santri pondok pesantren yang membalas dendam karena dijahati teman sekelas. Diangkat dari urban legend Jawa Timur, film seram berbau religi ini menampilkan adegan gore yang bikin ngilu di ulu hati. Sekarang juga berkumpul di masjid. Berpusat pada seorang santri bernama Herlina yang merupakan siswi baru di Ponpes Ar-Rohim. Tak kuat dengan jadwal yang padat, Herlina sering berbuat ulah hingga teman sekelas kena hukuman. Semakin hari mulai timbul rasa benci di benak hati para santri yang tak segan untuk membuli. Kekejaman itu terus berlanjut hingga akhirnya Herlina pun mati. Apa yang santriwati itu lakukan hingga arwah Herlina menghantui? Berikut ceritanya. Semua bermula di Ponpes Ar-Rohim yang berada di desa Baringatus, Lamongan, Jawa Timur. Pagi itu, para santri bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Saat mendengar ceramah dari Pak Kiai, Herlina menunduk kepala sampai beberapa kali ketiduran. Karena dilafazkan dalam azan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya, Ranum tak bosan membangunkan Herlina yang duduk tepat di sampingnya itu. Selesai pengajian, Umi Ayu memberi pengumuman jika 10 menit lagi giliran kelas 2A yang tadarusan. Mau kemana, Her? Mau ngambil Al-Quran. Herlina beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamar. Dila, Siti, Robiatul, dan teman sekelas Herlina langsung kesal melihat gadis itu melenggang pergi, padahal sebentar lagi mereka harus tadarusan bersama. Robiatul tak bisa menyembunyikan pikiran negatifnya dan berkata jika Herlina terlalu sering mangkir hanya untuk bermalas-malasan. Di waktu yang sama, Herlina sudah berada di asrama untuk duduk sembari membaca Al-Quran. Ia berusaha melatih bacaan Al-Qurannya agar tidak malu saat tadarusan nanti. Nasnya, Herlina justru ketiduran di kamar hingga lupa tak ikut tadarusan. Ar-Rahmanir-Rahim. Umi Ayu menyadari jika Herlina tidak ikut jadwal tadarusan subuh. Setelah usai, ia mengumpulkan semua santri untuk diberi hukuman. Umi Ayu menegaskan jika sesama santri harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Semua murid kelas 2A kena hukum untuk membersihkan halaman, juga kamar mandi di asrama. Robiatul sempat protes mengapa hanya mereka saja yang dihukum, sementara Herlina masih berada di kamarnya. Yayu berkata semuanya dihukum tanpa terkecuali. Herlina lari tergopoh-gopoh dengan mukena yang masih menempel di badan. Ia langsung menghadap dan meminta maaf karena tertidur saat mengambil Al-Quran. Tanpa memperdulikan permintaan maaf dari Herlina, Umi Ayu membubarkan para santri agar segera menjalankan hukuman. Semuanya dihukum termasuk kamu. Ayo. Mereka pun mengambil peralatan kebersihan untuk menyapu halaman dan menggosok lantai kamar mandi. Yang benar kerjanya. Robiatul semakin geram dengan tingkah Herlina yang selalu bikin masalah. Ia mengajak Siti dan Dila untuk melabrak Herlina yang sibuk membersihkan kamar mandi. Robiatul, yang biasa dipanggil Obi, mengancam semua santri untuk menjauhi Herlina dan membiarkan gadis itu bekerja sendirian. Bubar. Benda dewan sing dihukum. Obi apa sih? Ranum berusaha menghentikan sikap Robi yang terlalu kejam dengan temannya sendiri. Apalagi Herlina termasuk santri baru di sana dan baru sebulan tinggal di pondok. Obi menegaskan jika kelas mereka sejak dulu selalu jadi kelas unggulan dan tak pernah mendapat hukuman. Obi justru semakin marah dengan sikap Ranum yang justru membela Herlina. Ia menginjak lantai kamar mandi dengan sepatu yang kotor bekas tanah di halaman. Sambil melenggang pergi, Dila sempat menendang ember bekas sabun hingga tumpah berserakan. Mereka semua pergi meninggalkan Herlina kecuali Ranum yang masih merasa iba padanya. Herlina hanya memiliki satu teman di pondok yang diajak bertukar cerita. Ia berkata jika sedari kecil semua urusan rumah selalu dikerjakan oleh orang tua. Herlina sendiri tak pernah diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Ranum hanya terdiam karena kedua orang tuanya telah tiada. Siang harinya, selesai membersihkan pondok, Ranum hanya bisa termenung menatap foto kedua orang tua. Sementara itu, Herlina dikunjungi ibunya yang sering datang untuk membawakan banyak makanan. Herlina mengaku tak betah berada di pondok, apalagi dengan aturan dan jadwal kegiatan yang padat.
Gadis itu merasa jadi yang paling dibenci hingga tak ada yang mau berteman dengannya. Ia berkata hanya ada satu orang yang mau menemani, yaitu Ranum, teman sekamar. Herlina meminta ibunya untuk membujuk sang ayah agar ia bisa segera keluar dari pondok dan pulang ke rumah seperti sedia kala. Ibu menegaskan jika Herlina harus bertahan sampai 1 catur bulan. Ibu baru akan membujuk sang ayah setelah melewati 1 catur bulan di sana. Piatul, lapo kontak tekan hukuman, hah? Samar-samar terdengar suara ayah Obi yang berteriak membentak putrinya. Ayah Obi marah besar mendengar si Obi kena hukuman. Ia memaki dengan lantang tanpa peduli dengan perasaan anaknya sendiri. Herlina sampai terhenyak mendengar teriakan itu, sementara Obi hanya diam menerima semua cacian dari sang ayah. Malam harinya, Dewi, ibu Herlina mencoba berbicara pada sang suami untuk membawa anak mereka pulang ke rumah. Udah jauh lebih baik dan udah nurut dibanding Herlina yang dulu, Mas. Pak Sabto, ayah Herlina merasa belum waktunya karena gadis itu baru sebulan di pondok. Ia merasa Herlina harus lebih lama belajar agama agar menjadi gadis yang baik dan tahu aturan. Di waktu yang sama, Herlina belajar mengaji di kamar hingga Ranum terkesima melihat kemajuan bacaan Al-Qur'annya. Ranum mengajak Herlina untuk mengaji bersama di masjid. Herlina masih harus menyetrika jilbab yang kusut sementara Ranum sudah pergi terlebih dahulu. Tak berselang lama, Obi dan teman-temannya masuk ke kamar Herlina untuk memberi pembalasan. Obi menuduh Herlina mengadu pada orang tuanya hingga sang ayah memaki Obi di muka umum. Gadis itu tak segan menampar pipi Herlina dibantu oleh si Dila yang ikut menjambak rambutnya. Obi kesal dengan nasib Herlina yang disayang oleh mamanya. Ia memakan bingkisan makanan dari ibu Herlina dan memuntahkan tepat di depan muka. Bahkan sisa masakan dalam rantang langsung dibuang hingga berceceran di lantai kamar. Herlina yang menangis ketakutan melenggang pergi keluar kamar, namun Siti dan Wati langsung mendorong tubuh Herlina terjungkal menabrak setrika. Mereka menahan tubuh Herlina hingga menempel ke tiang rumah. Obi mengambil setrika panas itu dan ditempelkan ke tangan Herlina. Gadis yang kesakitan itu memberontak dan lari keluar asrama. Obi dan yang lain ikut mengejar dengan sangat kencang. Mereka menyeret tubuh Herlina ke kamar mandi dan mencelupkan tangan bekas setrika ke dalam air kotor. Obi tak henti menyiksa Herlina sampai menyiram air dingin ke sekujur tubuhnya. Herlina berhasil melarikan diri dan keluar lewat jalan samping hingga menyeberang sungai. Obi dan Dila masih terus mengejar Herlina sampai keluar dari pondok ke jalan raya. Seketika itu, pagi harinya Sabto buru-buru ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya yang tertabrak mobil. Dewi sudah lebih dulu berada di rumah sakit dan tak henti menangis melihat kondisi putrinya yang kritis. Sabto langsung memeriksa semua luka di tubuh anaknya. Ia menyadari ada luka bakar di tangan yang bukan indikasi dari kecelakaan. Tanpa basa-basi, Pak Sabto langsung mendorong pengurus pondok yang sedari tadi duduk di lorong rumah sakit. Pak, jangan emosi dulu, Pak Sabto. Pak Kiai bersama Ustadz Gani dan Jafar sengaja bertahan di sana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban sekolah. Sabto sama sekali tak terima karena ada luka bakar di tangan anaknya yang bukan disebabkan oleh kecelakaan. Ia meminta penjelasan dari pihak pondok pesantren terkait apa yang dialami putrinya tadi malam. Pak Kiai mengakui kelalaiannya dalam mengawasi santriwati. Sabto tidak menerima permintaan maaf itu dan langsung mengusir mereka bertiga dari rumah sakit. Ia menegaskan jika putrinya itu dimasukkan ke pondok bukan untuk disakiti, apalagi dicelakai. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di pondok masih berlangsung seperti biasa. Umi Yayu mengajak semua santri untuk mendoakan kesembuhan Herlina agar bisa kembali ke pondok lagi bersama mereka. Satu minggu kemudian, kelas 2A mendapat tugas untuk mengangkat jemuran yang sudah kering. Ranum menyebarkan spray coklat yang berada di depannya. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Herlina muncul di pondok dengan raut wajah dan tatapan aneh. Ranum langsung memeluk Herlina karena sudah lama tak berjumpa. Aku kangen banget sama kamu. Kabar kembalinya Herlina ke pondok cepat menyebar hingga para pengurus pun mengetahuinya. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Herlina malam itu.
Umi Yayu meminta semua pengurus pondok untuk lebih memperhatikan keamanan para santri, jangan sampai kejadian yang menimpa Herlina terulang untuk kedua kali. Rono ya opo sih? Orang di antara kita aja ada kok senioritas. Malam harinya saat mengikuti kajian di masjid, Umi Yayu melihat sosok Herlina yang duduk tepat di samping sahabat baiknya, Ranum. Assalamualaikum, Umi. Umi Yayu terhenyak mendengar Umi Indri memanggil namanya. Indri membawa Umi Yayu untuk menepi sebentar karena ada kabar yang harus segera diberitahukan. Di waktu yang sama, Ustadz Gani mengucap syukur atas kembalinya Herlina ke pondok. Semua santri turut mulai memperhatikan wajah Herlina yang terlihat pucat pasi dengan luka di atas hidungnya. Selesai kajian, Ranum duduk menemani Herlina yang terbiasa menyendiri. Ranum heran mengapa Herlina tidak menceritakan apa yang terjadi malam itu. Herlina tersenyum tipis sembari berkata jika semua perbuatan pasti ada balasannya. Di malam yang semakin larut, Obi dan Siti mendapat jadwal patroli. Mereka berpencar untuk mempercepat tugasnya di mana Obi kebagian memeriksa kamar mandi. Ia sempat terganggu dengan suara dentuman dalam bilik toilet, namun tak ada siapapun di sana. Saat dia keluar dari kamar mandi, Obi melihat Siti berdiri di ujung lorong. Ia mendekati gadis itu dan Obi berlari ketakutan melihat Siti kerasukan setan. Ia menggedor pintu kamar Umi Yayu dan Umi Indri untuk meminta pertolongan. Nasnya, tak ada orang yang membukakan pintu. Obi lari menuju ke rumah Ustadz Gani dan Ustadz Jafar untuk meminta bantuan. Naas, lampu rumah itu berkedip dengan sangat cepat dan wajah Siti berubah menjadi Herlina yang muncul untuk membalaskan dendam. Obi dicekik sampai lemas dan tak bisa bernafas lagi. Beruntung Ustadz Gani keluar dari rumah dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi. Siti mendorong tubuh Ustadz Gani sampai terguling menuruni tangga. Siti yang masih kerasukan pun berusaha untuk mencekik sang Ustadz. Pria itu menggenggam kepala Siti sembari membacakan ayat ruqyah. Iblis dalam tubuh Siti berkata jika mereka semua adalah orang munafik yang gemar berlaku kemungkaran. Ustadz Gani bertanya siapa yang merasuki tubuh Siti. Ternyata, Siapa kamu? Umi Indri memberikan air putih pada Ustadz Gani dan menahan tubuh Siti yang masih memberontak hebat. Ustadz Gani membacakan doa di atas air putih sementara Siti tak berhenti tertawa ngeri. Seketika itu, Siti berhasil tersadar, begitupun Obi yang terbangun dari pingsan. Mereka bergegas kembali ke kamar, namun Obi tak bisa tidur karena teringat dengan wajah Herlina saat Siti kerasukan setan. Dila berusaha untuk menenangkan Obi dan berkata jika Siti sudah didoakan oleh Ustadz Gani. Obi tak bisa berhenti memikirkan Herlina yang muncul di wajah Siti. Ia yakin betul jika yang merasuki Siti malam itu adalah Sukma Herlina. Pagi harinya, Dila baru selesai kajian bersama Siti dan Ranum. Dila menceritakan kondisi Obi yang takut pada Herlina hingga tak bisa tidur semalaman. Umi Indri menghampiri Dila untuk menanyakan kabar Siti. Gadis itu sudah membaik setelah didoakan oleh Ustadz Gani saat kerasukan tadi malam. Umi Indri ikut lega mendengar kabar Siti yang jauh lebih baik. Mereka bergegas kembali ke kamar untuk menemani Obi yang sendirian. Begitu melihat Siti, Obi langsung berteriak ketakutan. Assalamualaikum, Obi. Di mata Obi, sosok Siti masih berwajah menyeramkan seperti Herlina. Mendengar teriakan Obi, Umi Indri berlari menghampiri. Obi berteriak jika itu bukan Siti melainkan Herlina. Umi Indri mengajak Obi untuk membaca istighfar berulang kali agar tersadar dari pandangan gaib. Ia berusaha menjelaskan jika yang berdiri di depan pintu kamar adalah Ranum, Siti, dan Dila. Untuk mengurangi rasa takut di pikiran Obi, Umi Indri mengajak gadis itu untuk sholat. Malam harinya, Ranum mengaji sendirian di masjid untuk mendoakan orang tuanya. Tak berselang lama, Herlina datang dengan kaki yang pincang dan duduk tepat di depan Ranum. Ia hendak mengaji bersama Ranum dan membaca Al-Quran dengan sangat baik.
Ranum sampai heran mendengar lantunan bacaan Al-Quran Herlina yang sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ranum hanya bisa melongo melihat perubahan drastis dari sikap Herlina yang kian hari semakin mengerikan. Di malam yang sangat larut, Herlina masih belum tidur dan memperhatikan teman sekamarnya. Pagi harinya, Siti bertanya pada Ranum dengan siapa mengaji tadi malam. Ranum berkata jika ia bersama dengan Herlina. Siti tercengang mendengar hal tersebut. Ia tahu jika Herlina itu tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka jadi takut untuk berdiri tepat di barisan Herlina. Setelah sholat subuh berjamaah, Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Herlina. Tak berselang lama, Herlina berjalan pincang mendekati mereka berdua dan mengucap salam. Assalamualaikum, Siti. Siang harinya, Ranum kembali ke kamar, namun mereka melihat Herlina duduk di atas ranjang dengan mengenakan mukena. Herlina mengayunkan kepala kian kemari tanpa henti. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Malam harinya, Ranum menemani Obi untuk patroli. Obi meminta Ranum untuk menemaninya sholat isya di dalam masjid. Saat Obi menjalankan sholat dengan husuk, Ranum melihat sosok Herlina melintas di depan mata. Ia mengikuti kemana sosok itu pergi. Di waktu yang sama, Obi mulai mendengar ada suara aneh yang mengikuti gerakan sholatnya. Ia duduk tasyahud, namun anehnya posisi Obi terbalik, bukan mengarah ke kiblat, namun justru membelakangi kiblat. Setiap kali membenarkan posisi, tubuh Obi selalu menghadang ke arah kiblat. Anehnya, posisi Obi tak lagi terbalik dan mengakhiri syarat dengan salam. Tiba-tiba, mendengar teriakan itu, Ranum lari ke arah masjid dan menemukan Obi sujud menghadap ke arah berlawanan setelah kiblat. Ranum berusaha untuk membangunkan Obi, tapi ternyata Obi meninggal dengan wajah yang sangat pucat, bahkan hampir membusuk. Malam itu juga, tubuh Obi dimandikan oleh Umi Yayu dan Umi Indri serta beberapa santriwati. Jasad Obi ditali dengan kain kafan untuk kemudian disolati saat pagi tiba. Herlina pun ikut menyolati jasad temannya itu dan tersenyum saat melihat jasad Obi tak bernyawa. Selesai acara, Ranum bertanya pada Herlina kemana gadis itu semalam. Ranum menegaskan jika ia ada di dalam kamar. Herlina memeluk tubuh Ranum dan melenggang pergi begitu Siti dan Dila menghampiri. Di ruang pengajar, Ustadz Gani meminta Umi Yayu untuk memberi kabar pada keluarga Obi. Apalagi melihat kematian Obi yang tidak wajar. Umi Yayu tak sependapat dengan hal itu dan merasa masalah di pondok sudah terlalu banyak. Ustadz Gani melenggang pergi untuk meminta solusi pada Pak Kiai yang sedang mengajar di pondok lain. Saya akan beritahu Kiai perihal ini. Assalamualaikum. Sementara itu, Ranum ikut Siti ke kamarnya dan bertemu Dila yang menangis terseduh-seduh. Dila menyalahkan Ranum atas kematian sahabatnya Obi. Ranum menangis dan berkata jika ia sangat menyesal meninggalkan Obi sendirian saat sholat tadi malam. Ia juga jadi orang yang terakhir melihat Obi masih hidup. Ranum tak menyangka karena kejadian itu terlalu cepat untuk dicerna. Siti meminta bantuan Ranum dan Dila untuk tenang dan jangan menyalahkan satu sama lain. Ranum memeluk Dila dengan tangisan penyesalannya. Di malam yang sangat larut, Ranum yang tidur di ranjang tingkat 2 tiba-tiba berada di ranjang tingkat 1. Herlina turun dari ranjang di atas tubuh Ranum dan terus memperhatikan gadis itu. Ranum yang ketakutan memilih untuk keluar dari kamar. Siti yang menyadari hal itu membangunkan Dila untuk ikut mencari keberadaan Ranum. Mereka masuk ke kamar Herlina namun tak ada orang di sana. Ternyata Ranum mencari keberadaan Herlina yang pergi keluar dari kamar. Dila masuk ke lorong gelap di mana Siti menghilang di sampingnya. Terdengar suara misterius yang menghampiri memanggil nama Dila. Gadis itu ketakutan bukan kepalang dan berusaha untuk pergi ke tempat semula. Berulang kali Dila menghentikan langkah saat mendengar kalimat salam dari seseorang.
Ia pun mencari sumber suara itu yang ternyata Ranum heran melihat Dila histeris saat menatap wajahnya. Saat tersadar, Dila langsung berkata jika Siti menghilang. Ranum mengajak Dila untuk mencari bantuan pada Umi Indri dan Ustadz Gani. Sementara itu, Siti berjalan sendirian di halaman luar hingga semua obor penerangan jalan mati sendiri. Samar-samar terdengar suara Salam yang menyahut namanya. Siti berusaha untuk tetap tenang dan berani menoleh ke arah sumber suara itu. Assalamualaikum Siti. Siti berlari ketakutan menuju ke masjid di kawasan pondok. Sesampainya di sana, Siti tertegun melihat banyak orang yang sedang melaksanakan sholat jamaah. Ternyata pelaksanaan sholat dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat. Hingga di rakaat terakhir semua menoleh ke arah Siti. Semua orang berwajah sama, yaitu seperti Herlina. Mendengar teriakan Siti, Ranum berlari menghampiri dan menyebarkan mukena yang menutupi wajah Siti. Penampakan makmum sholat itu menghilang seketika. Ranum membawa Siti untuk menyusul Dila yang sedang menuju ke rumah Ustadz Gani. Karena pintu tak terkunci, Dila masuk ke dalam dan meminta tolong pada Ustadz Gani yang tidur di atas dipan kayu. Saat dia hendak membangunkan Ustadz Gani, Dila sempat menoleh ke belakang karena merasakan ada seseorang di sana. Saat menghadap ke arah depan, Ustadz Gani sudah menghilang entah kemana. Lampu rumah itu pun padam membuat Dila semakin tak karuan. Dila lari untuk keluar dari rumah itu, namun pintu terkunci dengan sendirinya. Assalamualaikum Dila. Suara Salam kembali terdengar memanggil Dila yang entah dari mana asalnya seketika itu. Umi Yayu langsung membangunkan Umi Indri setelah mendengar suara teriakan dari kejauhan. Siti dan Ranum berteriak di depan rumah Ustadz Gani sembari terus memanggil Dila. Mereka mendobrak masuk rumah namun tak terlihat ada siapapun di sana. Mereka pun lari keluar mencari keberadaan Dila bersama dengan Umi Ayu yang membawa Umi Indri untuk memeriksa kondisi asrama. Tak disangka kondisi masjid sudah penuh dengan para santri yang memperhatikan posisi sujud Dila di sana. Ternyata Dila sujud membelakangi kiblat seperti yang terjadi pada Obi. Mereka tak ada yang berani menyentuh Dila apalagi merubah posisinya itu. Umi Yayu dan Umi Indri langsung membawa Dila yang wajahnya sudah membusuk sama seperti Obi. Ranum bisa melihat sosok Herlina yang berdiri di balik rak buku sambil tersenyum. Setelah dua nyawa santri jadi korban, Ustadz Gani memaksa Ustadz Jafar untuk memulangkan santriwati ke rumah mereka masing-masing. Ia tak mau ada korban jiwa yang berjatuhan lebih banyak lagi. Ustadz Jafar tak mau ambil sikap karena masih menunggu arahan dari Pak Kiai. Ia meminta Ustadz Gani untuk bersabar dan menunggu Kiai Darus kembali. Ranum dan Siti tergopoh-gopoh menghampiri dua ustadznya itu. Ranum berkata jika kematian Obi dan Dila ada kaitannya dengan Herlina. Ia yakin semua itu ulah Herlina yang hendak membalaskan dendam. Siti menegaskan jika ia melihat Herlina menyerang Dila di ruang pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ayu memberikan pengumuman pada santri untuk berkumpul di masjid tanpa terkecuali. Sementara itu, Ustadz Gani dan Ustadz Jafar kebingungan mencari keberadaan Herlina yang belum kelihatan juga. Dari pihak pondok menghubungi Ibu Dewi untuk menanyakan terkait sosok Herlina. Dewi sampai terkesiap mendengar kabar mencengangkan itu. Sementara semua warga pondok pesantren Ar-Rohim memilih untuk tidur di dalam masjid agar tidak ada korban lain akibat diserang oleh sosok Herlina. Ranum yang tak bisa tidur berusaha untuk memejamkan mata, namun tiba-tiba terdengar suara Herlina memanggil nama Ranum dari sebelah. Ranum menoleh ke samping yang ternyata itu adalah Siti. Siti meminta Ranum untuk menemaninya pergi ke kamar mandi. Tanpa disadari, sosok Herlina muncul di depan bilik toilet tepat di ruang penyimpanan alat kebersihan. Siti duduk dengan tenang sembari menunggu air seninya habis. Saat itu, ia bisa mendengar suara ketukan pintu yang dikira Ranum. Padahal Ranum masih menunggu di luar dengan sekelebat bayangan yang melintas di belakangnya. Bayangan itu sangat persis seperti Siti.
Ranum mengikuti kemana orang itu pergi, mengira Siti sudah jalan meninggalkan dirinya. Siti, Ranum mendekati Siti seraya memanggilnya. Anehnya, sosok wanita muncul dari belakang di mana itu adalah Siti sendiri. Kini ada dua Siti yang berada di samping Ranum. Ternyata Assalamualaikum Ranum. mereka berdua lari ketakutan menuju ke asrama, namun langkah mereka selalu kembali ke pohon beringin itu. Herlina muncul dengan wajah seramnya menyeret kaki Siti yang hendak kabur darinya. Ustadz Gani dan Ustadz Jafar berusaha untuk merebut Siti kembali hingga mereka saling tarik-menarik. Untungnya tubuh Siti berhasil diselamatkan dan sosok Herlina kini berhadapan dengan Ustadz Gani. Iblis dalam tubuh Herlina berkata jika dirinya adalah jin Islam yang juga merupakan hamba Allah. Ia sengaja datang karena dipanggil untuk membunuh manusia yang zolim. Di waktu yang sama, Dewi dan Sabto berlari menuju ke kawasan pondok. Ustadz Gani mengancam iblis itu untuk keluar dari tubuh Herlina sebelum dihancurkan menggunakan ayat Allah. Coba. Ustadz Gani membaca ayat kursi namun iblis itu ikut membacanya bersama. Ustadz Gani terpaksa menyabet kepala Herlina menggunakan tasbih, namun semua itu tak mempan untuknya. Herlina justru membacakan hadis agar manusia tidak mengikuti langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka setan menyuruh mereka untuk berbuat keji dan mungkar. Mendengar suara iblis yang meneriakkan kata mungkar berulang kali, Dewi dan Sabto sudah sampai di pohon beringin itu dan berlari memanggil putri mereka. Dewi berusaha membujuk Herlina untuk pulang bersamanya. Sabto teringat saat ia menyadari mobil Dewi pecah di bagian lampu depan. Dewi mengaku sempat menabrak tumpukan kayu di pinggir jalan saat mengantar spray untuk Herlina di malam hari. Ternyata di malam itu ibu Dewi sendirilah yang menabrak Herlina saat hendak melintas di jalan raya. Tubuh Herlina terpental jauh dan hanya ada tumpukan kayu yang berserakan di tanah. Seketika itu, iblis dalam tubuh Herlina membawa ibunya pergi dan mengembalikan lagi ke dalam kondisi mati. Kini Ustadz Jafar dan Ustadz Gani bekerja sama untuk melumpuhkan Herlina. Mereka langsung kalah telak karena kekuatan Herlina tak terbendung lagi. Saat Herlina hendak menyerang ayahnya sendiri, tiba-tiba Kiai Darus menarik kaki Herlina dan menggagalkan upaya iblis untuk memporak-porandakan iman manusia. Sang Kiai langsung meruqyah tubuh Herlina dengan ayat penghancur iblis. Hancurlah kau atas nama Allah. Angin pun berhembus kencang seiring kekuatan iblis yang berusaha untuk kabur dari genggaman Ustadz Gani dan Ustadz Jafar. Sosok Herlina menjerit tak karuan membuat Sabto ingat dengan kejadian masa lalu. Ternyata Herlina sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, namun Sabto meminta agar dirahasiakan dari Dewi. Ia takut Dewi tak bisa menerima kematian Herlina. Sabto menyadari ada kejanggalan yang terjadi pada putrinya di pondok sampai berakhir mati. Ia sengaja membawa jasad Herlina kepada dukun sakti mandraguna yang bisa menghidupkan orang mati. Sampean saya itu. Sabto berharap orang yang pernah menyakiti Herlina mendapat penyiksaan yang setimpal. Dukun itu menyanggupi permintaan Sabto dan ia menegaskan jika ritual tidak bisa dibatalkan meski dengan cara apapun juga. Ritual itu digunakan untuk membalaskan dendam Herlina sampai tuntas, sementara Sabto adalah orang yang harus menjalankan segala sarana ritualnya. Dengan paku dan palu besi, Sabto berhasil menghidupkan Herlina lagi dan mengajak anak itu ke pesantren. Ia berbohong pada Dewi dan mengatakan jika kondisi Herlina sudah semakin membaik dan siap menjalani aktivitas di pondok. Ritual pembangkitan mayat itu dilakukan bersama dukun dan Sabto. Setelah jasad dimandikan, Sabto bersiap untuk melakukannya. Paku itu menancap sangat dalam hingga menembus ke dalam otak. Merasa semua dendam telah terbayar, Sabto membantu Kiai Darus untuk mencabut paku di ubun-ubun putrinya. Seketika itu, jasad Herlina langsung membusuk dan tak bernyawa.
Pagi harinya, Pak Kiai memberi kajian di saat jasad para korban sedang dievakuasi. Ia menegaskan jika iblis adalah makhluk Allah dengan keimanan paripurna daripada manusia. Iblis menyembah Allah jauh lebih lama dan menjadi panglima dari para ksatria. Kesombongan iblis itulah yang membuat mereka menolak bersujud pada Adam. Mereka berjanji akan terus menyesatkan anak cucu Adam dan membawa manusia pada kemungkaran. Semua anak cucu Adam, Sebagian besar manusia akan tergoda oleh rayuan iblis kecuali mereka yang muklis, yaitu orang yang melakukan amal kebaikan dengan tulus ikhlas tanpa mengharap apapun juga kecuali mencari ridho Allah semata. akan apapun, hanya Jasad Herlina dan Dewi dimakamkan bersampingan di mana Rano masih setia mengunjungi sahabatnya itu. Di suatu malam, Sabto mendengar suara ketukan pintu di depan rumah. Ia membuka pintu itu dan dukun itu berkata agar paku tidak dicabut sebelum semua tuntas. Tampaknya ada dendam Herlina yang belum terbayarkan. Sosok dukun itu langsung berubah menjadi iblis Herlina yang mengerikan dan film pun berakhir. Naskah yang ditulis oleh Evelyn Afnila ini menonjolkan sisi religi yang sangat kental di mana orang tua memasukkan anaknya ke pondok tanpa mempertimbangkan kemauan dari anak itu sendiri. Adanya unsur kisah nyata atau urban legend Jawa Timur yang disebut-sebut menjadi inspirasi film ini patut diperhitungkan. Film ini memberi pesan moral tentang bahaya kejahatan di sekolah. Bermula dari kebencian yang tertanam di dalam hati, kebencian itu membuat Obi nekat menyakiti Herlina. Tanpa ia sadari, kejahatan hanya akan memberikan berbagai kejahatan baru yang tidak akan pernah berhenti sampai mati. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik pada sesama yang disebut dengan istilah ihsan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 7 bahwa berbuat baik kepada orang lain sama saja dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan pula bagi diri sendiri. Sebaliknya, perbuatan buruk kepada orang lain akan mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri. Semoga para supe sekalian termasuk umat yang ihsan dan gemar melakukan kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.